Farid, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, yang pertama mengapresiasi ikhtiar yang telah dilaksanakan oleh MTS Al-Ghazali Siwatu Wonosobo, juga Pondok Pesantren Miftahul Huda Siwatu, atas upayanya untuk membuat film pendek yang mengedukasi kepada para santri dan masyarakat, utamanya dalam amaliyah harian di pondok pesantren, utamanya tentang tahlil, sholawat, pentingnya kita berzikir, mujahadah, karena ini merupakan kegiatan integral, kegiatan yang harus terlaksana di pesantren. Kita tahu bahwa pondok pesantren dan madrasah merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang didirikan oleh para ulama, dan di situ telah diletakkan dasar-dasar akidah, ada syariah, ada muamalah, termasuk akhlak. Itu merupakan substansi dari pendidikan di pondok pesantren. Pondok pesantren juga merupakan tempat untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, agar para santri ke depan menjadi manusia yang taat dan teguh pendirian terhadap agama. Yang kedua juga dia cinta kepada tanah air. Pondok pesantren memiliki karakteristik dalam proses pendidikannya, baik materi yang diajarkan maupun metodologi yang dipakai. Jadi inti daripada pembelajaran di pesantren yaitu penanaman akidah, kemudian penguatan keyakinan di situ, kemudian juga amaliyah harian dalam ibadah, praktek-praktek sosial kemasyarakatan atau akhlak. Metode yang dipakai di pesantrennya agak unik, karena di pesantren itu di samping memberikan muatan-muatan pelajaran inti, masalah akidah, masalah syariat, masalah moralitas, ya. Tapi di sana yang paling penting adalah metode pembiasaan. Jadi santri itu diberikan penugasan-penugasan bagaimana agar terpatri dalam jiwanya sebagai pelaksana atau pengamal agama yang baik. Dia juga termasuk orang yang bisa memadukan antara keyakinan dengan akhlak, moralitas, itu juga baik. Di samping penugasan juga ada pembiasaan penugasan oleh pengurus pondok, oleh pengasuh, yang bermula dari keterpaksaan akan menjadi kebiasaan, seperti harus bangun tengah malam, dia harus disiplin, dia harus bisa membagi waktu dengan baik, memanage keuangan dengan baik. Ini merupakan hal-hal yang tidak akan diajarkan pada lembaga pendidikan yang lain. Juga di situ ada keteladanan yang diberikan oleh para pengasuh, para pengurus pondok. Ini pun menjadi hal penting di pesantren, sehingga selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun, seorang santri yang di pesantren itu, dia pulang sudah mendapatkan ilmu yang integral, pemahaman tekstualnya, kemudian dia juga bisa melaksanakan amaliyahnya. Di sisi lain dia juga bisa menjadi karakter bagi santri tersebut. Jadi inilah metode yang agak unik, jadi pembiasaan, penugasan, keteladanan, ini hal-hal yang sangat diajarkan di pesantren. Di samping itu, di pesantren juga dikembangkan bentuk amaliyah, yang ini juga tidak akan diberikan di model pendidikan lainnya. Di samping kita ini menguatkan aspek pemahaman terhadap agama dengan cara-cara karakteristik tadi yang kita sampaikan, di pesantren itu juga ada amaliyah-amaliyah yang pada prinsipnya itu mendukung penguatan akidah, amaliyah, kemudian karakteristiknya itu juga ditanamkan. Salah satu diantaranya adalah tentang bagaimana kegiatan mujahadah secara rutin, kemudian tahlil, kemudian ada sholawatan di situ, ya, kemudian juga ada zikir. Ini adalah bagian integral dari proses pembelajaran dan kebiasaan ada pesantren.
khusus masalah tahlil, ini merupakan hal yang dikembangkan di pesantren. Lepas dari masalah kontroversi di luar, kami dan santri punya keyakinan, karena ini adalah apa yang telah diajarkan, tradisi yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama pendahulu, termasuk para wali, bahwa tahlil itu substansinya adalah kita bisa melihat di dalamnya. Bacaan yang dilafalkan itu adalah semua kalimat thayyibah. Ya, kemarin dalam penyampaikan oleh pengasuh pondok disampaikan bahwa itu ada tahmid, ya, ada takbir, ada sholawat, ada tahlil, itu merupakan kalimat thayyibah yang kalau kita pahami substansinya akan bisa menguatkan akidah kita. Yang kedua, tentang substansinya. Jadi tahlil itu kita lafadzkan, kita baca, itu sebenarnya yang pertama kita akan mengingat ya, betapa orang yang meninggal dunia itu sangat membutuhkan kiriman doa, utamanya bagi para anak, cucu, dan orang-orang terdekat dan masyarakat secara umum karena kebaikan kita. Maka tahlil itu pada prinsipnya kita ini ingin agar bisa mengirimkan doa ya, sebagai kebutuhan orang yang sudah meninggal ini. Yang kedua, kita itu juga akan ingat akan kematian, bahwa pada saatnya nanti kita juga akan meninggal dunia. Saya pikir yang paling penting adalah birrul walidain, ya, karena yang kita lafadzkan itu adalah semua, mulai dari para nabi, aulia, para sahabat, semua itu akan kita kirim doa lewat wasilah kalimat-kalimat thayyibah. Ini bentuk hormat kita atas perjuangan, atas sesuatu yang diajarkan pada kita, pendahulu-pendahulu kita, maka kita akan menghadiahi beliau ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah. Kemudian metode ini adalah yang telah diletakkan dasarnya oleh para pendahulu-pendahulu, para ulama-ulama besar, ya, para wali-wali yang mendahului kita, sehingga kalau ini dikembangkan di pondok pesantren dan di masyarakat, saya pikir masyarakat itu akan lebih lekat lagi dengan lafaz-lafaz Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, sehingga itu bisa menjadikan jiwa dan pemahaman kita terhadap agama dan keyakinan kita akan semakin baik, semakin kuat, dan kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul bisa kafah di dalam menerima ajaran Islam ini dan sekaligus untuk mengamalkannya. Ini saja, sekali lagi selamat untuk MTS Al-Ghazali Siwatu, juga Pondok Pesantren Miftahul Huda yang telah selama ini telah membekali, mendidik anak-anak kita ini sebagai generasi bangsa yang bermoral dan faktanya telah bermanfaat bagi masyarakat. Kita berdoa semoga para pengasuh diberikan kesehatan, umur panjang dan kekuatan, diberikan kesabaran, lembaganya semakin baik di dalam pemberian metode dan proses pembelajarannya, dan outputnya, asarnya besok anak didik kita menjadi anak-anak kita yang cerdas, yang pinter, sekaligus dia paham terhadap agama dan memiliki moralitas yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.